Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi tentang latihan soal pedagogik program profesi guru sekaligus kunci jawaban dan pembahasan. Selamat belajar dan sukses selalu bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus dapat menilai kemampuan siswa dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Sahih. Jawaban yang tepat adalah B. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan global, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, atau E. Gambar candi. Jawaban yang tepat adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan adalah A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, D. Angkatan belajar, atau E. Tahun angkatan. Jawaban yang tepat adalah B. Rombongan belajar. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning.
Jawaban yang tepat adalah C. Discovery learning. Pembelajaran discovery learning adalah pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalization. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasikan sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah A. Siswa berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis, C. Siswa berdiskusi tentang jawaban masalah, atau D. Siswa berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Jawaban yang tepat adalah B. Siswa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman pengskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. C. 3, 2, 1, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau E. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Langkah-langkah dalam menyusun soal tes yang benar yaitu analisis silabus, menyusun kisi-kisi, membuat soal, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban,
kemudian menyusun pedoman penskoran. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah A. Mendengarkan, B. Melihat, C. Imitasi, atau D. Menghafal. Jawaban yang tepat adalah C. Imitasi. Imitasi merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohnya, menirunya, atau mengikuti prosedur yang diinstruksikan. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk nilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. B. Sistematis, komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif. C. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. D. Sistematika isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi, serta objektif. Jawaban yang tepat adalah C. Aspek-aspek penilaian yang tepat pada rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, yaitu sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapatkan nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapatkan nilai 80. Dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Hal tersebut adalah penilaian jenis A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, atau E. Penilaian menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah B. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi, dalam hal ini, prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai dasar penilaian.